Podcast ini berisi materi dewasa yang diperuntukkan bagi kamu usia 18 tahun ke atas. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWA Podcast by Overheard the Friends with Benefits, and back again with your host. This is Mimin yang selalu setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan Sobat Ngeluh sekalian. Apa kabar semuanya teman-teman? Ini gak ada efek-efek itu lagi ya? Hari ini spesial, gue kedatangan bos gue sendiri. Iya Seorang anak motor yang geng motornya terkenal dan punya julukan El Persia. Olahraganya juga main golf. Katanya sih olahraga para founder ya. Nah soalnya kita suatu tadi dia Mas Danang. Waduh. Halo Mas. Terus bisa dipip. Iya. Enggak Bapak Imam Darto. Anjing gue langsung panik langsung. Anjing. Lu nggak mungkin lu tuh nggak ketahuan, nggak mungkin. Orang-orang mah udah tahu bro, yang menggawangi podcast ini lu. Iya sih kayaknya. Siapa lagi yang ingin menggait wanita-wanita? Iya bermodalkan mau datang ke podcast aku nggak? Berak. Itu gimmick gue ya. Iya. Habis itu lanjut ke zodiak. Apa jangan pernah ketemu di zodiak? Enggak. Saya mah main bersih. Apa kabar Pak Darto? Baik, alhamdulillah. So spesial banget gue bisa. Ini kenapa gue diundang ke sini? Ini kan biasanya cewek-cewek yang begitu dah. Ini gue kasih tahu ya. Ini beliau ini tuh suka kadang-kadang suka bikin kita kaget di kantor ini. Lu ada cerita apa nih? Coba dong. Si Enggok waktu yang punya cerita. Nah, bro, gue lagi ngetik di dalam kan ada ruangan kita buat ruangan para founders. Ada toiletnya. Tiba-tiba ada cewek masuk, nggak pakai BH. Tapi pakai baju kan. Pakai baju cuma dia nggak pakai BH. Dimas, pakai BH nggak waktu itu? Ada nggak yang nggak pakai BH? pakai cok. Tapi kan Iya sih, itu pakai lingerie gitu kan. Iya. Bujuk budak. Ini masih terang. Tapi Kenapa? lu mau tau gak alasan kenapa dia pakai gitu? Kenapa? Dia bilang karena perutnya kayak agak buncit. Menurut dia. Jadi Iya. dia pakai yang baju And that's why los-los gitu. Los-los gitu. Waduh. Tapi itu bikin semriwing juga sih kalau ya siang-siang. Siang-siang kan kasihan temen saya itu. Iya. Udah asam urat ya kan. Iya. Ngeliat begituan jam berapa? Jam 2-3 siang. Ya ampun. Ya ampun. Ada nomor teleponnya gak? Ada Instagramnya sih. Tapi kayaknya dia lagi ke Jepang bro. Sayang sekali. Tapi itu dulu saya udah gak kayak gitu lagi. Saya udah gak. Tapi kalau kayaknya sekarang ada rencana buat nikah 2 kali ya? Apa gimana? Itu Omes. Bukan saya. Gila langsung buang body. Kesel nih. Apa? Tapi kan dia baru lahir ngeluarin. Gue ngucapin selamat untuk Bang Omes. Terima kasih. Terima kasih. Selamat. Kenapa saya yang terima kasih? Selamat Bapak Omes. Iya. Ada apa sih dengan konsep menikah 2 kali? Anda pikir menikah 2 kali itu enak? Nggak tahu sih. Gue belum nikah soalnya. Bayangkan ya, orang mikir wah istrinya 2 berarti twice the sex misalnya, twice the fun, twice teman boboknya. Tapi lu pikirin nggak? Twice jumlah mertuanya bro. Mertua 2 aja puyeng, ini mertua 4. Lo punya bini 3, mertua 6. Iya. Otaknya di mana? Harus serve 6 mertua. Habis itu ada 2 keluarga besar yang harus lo satuin. Lo punya bini 1 lagi, ada 4 keluarga besar. Ya Allah, nggak ada bandwidthnya otak gue untuk ngurusin gituan. Jadi Tapi untuk beberapa orang memang ada yang bisa juga berarti ya? Atau ya gue nggak tahu sih. Iya kan, wah gila bininya 3, belinya 4. Ya. Tapi lo ada rencana nyoba gak? Tidak satu saja nggak habis. Pusing, otak saya pusing, kepala saya pusing. Lo mau tahu dong ceritanya gimana? Lo kan udah nikah ya bang? Dulu awal ketemunya di mana sih? Ada sebuah klub legendaris sekarang tuh jadi Spark. Tahu kan Spark Senayan? Iya. Di TVRI situ. Nah dulu itu Taman Ria Senayan. Di situ ada embassy, bawahnya ada Wonder Bar. Nah gue ketemu di pintu Wonder Bar. Ketemu ngajak kenalan gimana? Ngajak kenalannya tuh di apa ya, bukan WhatsApp dulu, SMS apa ya? Dulu belum ada WhatsApp. Oh di BlackBerry chat. Oh BBM. Di BBM. Itu tahun 2011 2012. Lo nikah tahun berapa sih? Gue nikah tahun 2000.
Gue nikah tahun berapa ya? Anjir gue lupa. Bentar. Shit man, gue lupa lagi. 2007 deh kalau nggak salah. 2007. Nah, 2007. BBM tuh udah ada ya? Berarti 2 tahun sebelumnya 2005. BBM udah dong, itu lagi BBM justru. Iya. Di BBM gara-gara waktu itu kan biasa kan, gue kan emang cukup figur yang cukup di respectable di dunia dance scene ya. Jadi gue kalau clubbing nggak pernah bayar. Ya itu ngandelin apa guest list, undangan, free pass, free pass. Iya betul. Host by ini gitu. Iya itu. Nah, dia kebetulan Reflex itu waktu itu kayak community dance music community-nya, dia tuh yang megang si free pass itu. Toh ntar lo kalau masuk hubungin ini ya. Nih anak baru di Reflex namanya Tika. Oke gitu. Ya udah. Terus gue halo Mbak, aku Darto. Gue mau gue ini mau kesana dong. Oh iya, ntar free passnya ambil di gue aja di pintu ya. Pintunya Wonder Bar itu kayak pintu masuknya Sea World. Oke. Jadi yang apa tuh yang besi. Pintu besi rotate gitu. Yang lo nggak bisa tembus dari situ. Jadi ya kayak kerangkeng. Terus lo bisa masuknya itu. Itu kebetulan ke pintu keluar. Jadi itu pintunya bisa bisa muter keluar tapi nggak bisa muter masuk. Tahu kan lo yang kayak kerangkeng gitu, kayak pintu masuknya Sea World tuh. Pintu keluarnya Sea World. Nah itu kayak gitu. Nah terus ya udah, entar pintu keluar aja. Oke gitu. Ya udah. Karena kalau nggak mungkin di pintu masuk dong. Dia pintu keluar terus dia ngasih si free pass gitu. Terus begitu di situ aku, cakep juga nih cewek gitu. Tapi ya udah. Tapi emang ini tipe lu banget ya atau gimana waktu itu? Tipe. Apa cakep aja gitu? Kebetulan waktu itu kan gue lagi doyan-doyannya dengan dunia malam. Nah, pacar gue waktu itu tidak 180 derajat. Tapi pada saat itu lu punya pacar juga berarti? Punya. punya pacar inti dan pacar beberapa. Gitu. Berarti lu termasuk playboy juga ya? Bukan playboy sih. Tapi petualang. Saya tidak suka masa playboy, enggak. Kalau playboy kan playing with other hearts, other girls' hearts. Gue I'm not playing them. Kita play bareng-bareng. Gitu. Dia apa sih? Scorpio. Bang brengsek. Iya, memang anjing, Scorpio anjing. Iya, tapi lu percaya gak sih zodiak kan? Dibilang percaya nggak percaya, kadang-kadang kalau kita ngeliat zodiak tuh, ya elah standar banget. Anda lagi seret hari ini, Anda lagi seret bulan ini. Siapa yang keuangannya nggak seret bulan ini? Anda akan menemukan rezeki bulan depan. Siapa yang tiba-tiba, ya kan itu kan terlalu general kan. Cuma emang ada kesamaan, mungkin cara bereaksi terhadap sesuatu, the way of thinking, mindset di beberapa zodiak tertentu tuh kayak, ternyata ada kesamaannya juga. Kayak Scorpio tuh cocoknya sama apa? Istri lo apa? Capricorn. Cocok gak sih Scorpio Capricorn? Katanya sih kalau menurut beberapa analisa, we make super couple. Asik. Bacot. Tapi Scorpio itu terkenal dengan best sex-nya sih. Emang iya Pak? Masa saya menceritakan diri saya sendiri? Harusnya tanyanya ke yang lain ya. Yang lain, istri saya nanyanya, bukan yang, nggak ada yang lain itu. Nggak ada. Yang menjebak saya. Nggak ada yang lain. Istri saya satu-satunya. Lucu banget sih. Iya betul. Tapi pada akhirnya kan tadi udah ketemuan nih. Pada saat itu kan udah punya pacar kan. Ya. Terus akhirnya untuk memutuskan untuk anjir, gue udahlah sama yang sekarang aja. Itu gimana tuh? Ya karena waktu itu gue I just got off I'm still in a relationship, tapi yang relationship inti. Gue punya beberapa relationship di luar itu. Relationship 2, 3, 4. Ya kan. Nah terus gue capek banget kayak gini. Terus gue mulai end it satu persatu. Ya gue mau balik lagi ke relationship yang inti aja nih. Pacar gue yang inti ini. Karena dia wife material banget gitu kan, yang nggak boleh pergi malam, rajin sholat, beda sekali dengan saya gitu kan. Kok bisa dapetin sih? Bro, Scorpio bro, gila. Iya sih. Scorpio dan lo gimmicknya gimana tuh buat ngajak pacaran? Ngajarin gue dong. It's all about, nggak bisa diajarin nih, kayak nature bro, bakat. Anjing, toilet gue. Friends with bakat anjing. Friends with bacot. Emang andalannya bacot doang, orang kagak ada modal apa-apaan. Jadi tapi so far selama pacaran udah ngapain aja tuh dulu. Sama yang mana nih? Wah, gue nggak tahu nih, terserah lu. Yang paling berkesan deh. Oke. Yang paling berkesan. Kayak Eropa bareng misalkan. Atau naik espas bareng. Wiu sama bini gue aja ya. Iya. Enggak jadi kayak gini juga dong. Tahu dia.
Jadi waktu itu kita ceritanya ke Bali rame-rame. Asik. Tapi ke Balinya berdua doang. Ngomongnya rame-rame. Emang Ya iyalah, masa gue ngomong ke berdua doang nggak dikasih lah. iya sih. Tapi kan biasa kadang pihak keluarga tuh ada yang recet ya. Kayak mana foto rame-ramenya gitu. Waktu itu kayaknya belum sosial media, bro. Iya sih. Belum sosial media. Make sense. Tapi cuma pas gue nganterin pulang aja ditanyain, Lah yang lain mana gitu. kok cuma berdua doang? Yang lain mana? Yang lain udah diturunin tadi om di jalan gitu, udah saya. Oh gitu. Ya mungkin kayaknya bokapnya tahu lah nih, anjing juga nih laki-laki nih ya. Lo kalau mau bohongin gua juga pernah seumuran lo. Tapi sama mantan yang anak rumahan dulu sampai segitunya gak sih? Segitunya tuh gimana nih? Maksudnya kayak ya di luar batas gitu loh. Batas itu kan Batas suci. ada batas kecil, ada batas besar, ada batas besar banget. Tapi enggak kali ya. Karena Enggak. mindsetnya kan rumahan banget, beda sama lu. Iya. Ya paling ada nyerempet dikit lah. Iya. Padahal aduh, ya gitu dah pokoknya. Ini gak ada yang dengerin kan ya? Aduh. Tapi kan ini dulu. Semua orang punya cerita. Ya betul. Tapi apa yang membuat lu kayak udahlah gue insap. Ya itu karena gue capek, lelah, terus aduh gue kayak gini mulu ya. Bahkan ketika gue memutuskan, tadi kan gue hubungan inti 234, terus habis itu 234-nya udah gue sudahi, terus habis itu gue mau stick tuh hubungan inti, ternyata ketemu sama bini gue yang sekarang. Sama bini gue yang sekarang awalnya masuknya tuh tadinya mau selingkuhan juga. Aku mau banget. Sebenarnya sih iya sih, karena kita sempat jalan bareng, terus pada akhirnya gue ngaku. Aku tuh punya pacar gitu. Iya, akhirnya gue ngaku aku tuh punya pacar gitu. Terus abis itu, oh gitu, ya udah kalau gitu gue nggak mau sama lo gitu ya, lu beresin dulu urusan lo. Oh, lu merasa ter-challenge tuh di situ ya? Ya abis itu besoknya langsung gue ke rumah pacar gue, terus gue putusin. Aduh, risih banget sih gue. Terus gue putusin, kelar gue putusin itu hujan terus gue jalan ke mobil tuh nggak lari, gue jalan. Nangis gak? Gila, dramatis habis. Set, gue jalan ke mobil, terus masuk gerak gitu kan, masuk. Ini naik Espas nih? Naik Espas. Astaga. Espas kenangan ya. Naik Espas ya udah, set gitu. Terus pulang dari putusin, gue pulang ke rumah bini gue yang sekarang ini, terus gue bilang udah keputusin. Oh ya udah, oke. Terus dia menerima dengan kayak ya udah pacaran gitu. Iya, ya udah kita lanjutin aja gitu. Lanjutin dulu deket baru ya udah kita pacaran ya gitu. Iya, tapi kan tadi gue sempat mention tentang mobil Espas tuh. Kayak kenangannya banyak. Iya, betul. Dengar-dengar gue pernah dapat selintingan ya, gue kalau misalnya nonton konten Espas tuh kayak bangku belakangnya tuh dibikin kasur gitu ya. Bangku tengahnya gue copot. Nah, alasannya apa? Ini kan demi aerodinamis dari mobil tersebut. Jadi Enteng gitu maksudnya. ya betul kan, kalau pembalap kan ngurangin beban tuh dicopot-copotin joknya. Nah itu gue gitu, itu supaya lebih kenceng. Gitu. Tapi sekencang itu? Lumayan. Nggak kenceng sih, orang kita cuma diem tapi bergerak. Mobilnya diem tapi lebih kegoyang dong. Mobilnya diem tapi kenceng. Astagfirullahaladzim. Tapi ini udah haji loh. Itu kan dulu. Itu dulu. Tapi pada saat itu lu udah pakai driver gak sih? Ya belum lah, mana mampu gue, bro. Mobil gue aja itu joknya hancur, jok penumpangnya itu hancur. Gue nggak punya uang untuk re-upholster atau dilapisin kulit ulang itu. Gue tahu nggak gue apain? Karena gue pikir kasih kardus gak? Bukan. Karena kan itu bukan kulit, kayak kain. Oh, kain. Kayak kain kan, kayak fabric gitu kan. Nah, terus apa ya? Ini udah jebol gini lagi, sofa sampai besinya kelihatan. Terus apa yang mirip ya? Terus gue masuk Indomaret, wah ada kain pel, mirip teksturnya, gue lapisin kain pel. Kain pel tahu kayak yang biru tuh? Ya itu, gue pakai itu. Anjing. Dan itu mau aja lagi yang gue jemput pakai itu. Duduk di situ. First impressionnya apa ya kalau
orang-orang mereka, Nggak tahu mantan-mantan lu yang kalau misalkan suatu saat tiba-tiba gue ketemu mantan lu terus gue ajak ngobrol di sini, Pak Darto gimana sih? Ya. Mau aja speak. Itulah kenapa saya beruntung menjadi penyiar karena saya banyak mendapatkan modal dari kakak-kakak senior saya how to speak gitu lah. Tapi itu sih yang kadang bikin kita jadi kayak gampang masuk aja obrolannya. Kita lu jangan ngomong ngajak-ngajak gue lu, kita lu kali gue mah Lu kan juga dulu. Iya dulu, betul. Maksudnya itulah yang bisa bikin kayak Emang gitu. menit keberapa anjing? Gue takut banget. Apakah sudah saatnya saya muncul? Jangan anonimus tuh lebih ini Iya sih. daripada ntar lu disomasi lu. Iya sih. Aduh amit-amit ya. Espas. Ya, itu Espas mobil pertama lu berarti. Pas zaman-zaman di Prambors dulu. Itu bahkan bukan mobil gua, mobil kakak gua. Dan waktu itu masih sering beberapa kali sempat masih dipakai kakak gua, terus pernah dipakai kakak gua, terus kakak gua tuh yang lakinya, istrinya itu, ini apaan nih ada peniti ditaruh di jok depan belakang. depan. Jadi waktu itu kan jok tengah gua Iya diulasin kan. gua buka kan. Jadi kan itu space-nya kebuka. Tapi kan lo tahu Espas kan? Iya, Itu tahu. sekelilingnya kan jendela semua. Iya. Kelihatan dong ke dalam dong. Iya. Nah, gue tuh bentang spray dari jok depan sampai jok belakang. Gimana cara gue ngikat spray itu? Pakai peniti. Ada satu peniti yang masih nempel. Ini kenapa sih diginiin peniti? Enggak itu, nggak tahu tuh kayaknya si gue nyalain anak-anaknya. Kayak mainan si ini deh yang mainin. Tapi bisa juga kan yang ada mantan lo yang pakai hijab gitu kan penitinya. Ngapain lo tempel di jok bro? Ngapain lo Siapa tempel tahu di jok? dia abis pakai tek udah. Iya, taruh di jok Itu gitu. bisa gimmicknya. Aduh ya Allah. Tapi lucu aja sih. Tapi dengan lu kan pacaran dengan beberapa orang pada saat itu dulu. Ya. Dulu. Ini konsepsi masuk ke FWB juga gak sih? Apa emang ada in relationship aja gitu kayak yaudah kita pacaran tapi lu kedua, ketiga, keempat gitu? Atau emang jalan aja? Dulu tuh nggak ada tuh FWB, apalagi istilah-istilah sekarang. FWB. ONS, one night stand Iya, ya. terus ya itulah. Ya Fuck kita buddy lah, bla 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 bla. kita ya fuck buddy gitu kagak ada istilahnya. Kita hook up aja. Jadi waktu itu gue ada saat yang inti itu nomor 1. Terus tiba-tiba ada yang kedua. Yang kedua itu tahu tentang nomor 1. Nah tiba-tiba ada yang ketiga. Yang ketiga itu tahu tentang nomor 2 dan nomor 1. Nah yang keempat ini adanya yang ketiga. Hah? Adanya yang ketiga? Iya. Dan dia tahu. Nah yang ketiga nggak tahu tentang nomor 4. Jadi intinya adalah komunikasi Jadi cuy. kakak adek. Yang penting itu komunikasi gak sih? Yoi. Kalau lu jujur dan dia bisa menerima, yauts. Nah itu gue juga nggak tahu. Kadang Tiba-tiba terjadi gitu. Iya kadang tuh gue sebel. Gue kan kadang suka terima cerita-cerita ya Pak ya. Iya. Terus gue bilang kayak anjing FWB gue udah punya pacar tiba-tiba. Ya kenapa gak ngomong aja? Kadang kan ada beberapa orang yang masih bisa Ya, menerima kan. Betul. Waktu itu kasusnya dengan yang nomor 3 yang nomor 2, gue waktu itu menyembunyikan nomor 2 dari nomor 3 pas ke gap. Jadi zaman dulu itu Citayam Fashion Week itu kan sekarang lo runway-nya di SCBD. Duku Atas kan. Iya. Dulu tuh Sorry, ada namanya ya semacam itu tapi di Citos. Citos ini. Citos itu pada era waktu itu lo berjalan di tengah Citos tuh kayak berjalan in the middle of runway yang pasti kiri kanan ketemu orang-orang. Bro, gitu, ngobrol. Terus jalan lagi ketemu ngobrol. Jadi dalam satu malam tuh untuk dari satu ujung ke ujung yang lain tuh bisa 3 jam karena mampir ngobrol. Nah waktu itu karena it's the place to be untuk semua orang, gue bersama nomor 2 datang ke situ. Ada nomor 3. Terus gue panik kan, gue ngumpet-ngumpet kan. Dia ngeliat gue juga ketawa-tawa aja. Terus habis itu gak lama dia si nomor 3 ngomong, kamu gak kenapa ngomong aja sih? Kan gue gak masalah juga. Toh gue juga punya pacar. Oh yang nomor 3 ini juga punya pacar. Gitu. Gitu. Anjing nih hubungan tuh complicated banget anjing. Ini kalau bikin hierarkinya ya. Ribet. Ini Pak Darto nih siapa? Nomor 1. Ribet. Ada bawa lagi. Tapi akhirnya gue jujur, ya udah nggak apa-apa tuh, kita mau cuma buat senang-senang doang gitu. Ya udah. Iya, tapi emang ada beberapa orang ya emang ya udahlah emang butuh substitusi aja. Betul, butuh. Nah, itu dia.
Gue selalu punya, lo tahu teori ini nggak? Apa? 80-20. Nah, gimana coba dong? Teori 80-20 ini adalah ketika lo bersama seseorang yang kita tahu bahwa tidak ada orang yang nilai 100. Ya kan? Betul. Kita bersama seseorang yang mungkin secara checklist dia 80. Misalnya dia pinter, cantik, rajin ibadah. Pokoknya all the nice things that you would like from a girl lah gitu kan. Ibaratnya kayak kalau sekarang tuh yang mainan he is 10 but yang gitu. Nah ini kebetulan dia ini udah 80 tapi gue nih lagi suka doyan keluar malam, gue lagi suka hangout. Nah dia nggak bisa nemenin gue di 20 ini nih karena gue nggak punya teman keluar malam, gue nggak punya teman yang bisa gue kenalin sama teman-teman gue yang peer group gue yang ini. So gue selalu merasa ada yang kurang. Nah si 20 itu kebetulan ada yang menutupi. Ada yang menutupin di peer group 20 ini, ya kan? Iya. Wah, nih gue sama dia bisa party bareng, gue sama dia bisa seru-seruan bareng, misalnya mabok-mabokan bareng or whatever gitu Dulu. Terus pindahlah yang ke 20 ini. Just to find out bahwa ternyata skornya cuma 20 doang. Sisanya yang 80-nya tuh gontrak anjing gitu. So ini it's a lesson sih for you out there. Kalau udah punya 80 just stick with lu, you can never get 100. Ya udah 80 aja udah. That's the best that you can do. Enggak usah nyari yang 20-20-an. Iya sih, tapi ya pada akhirnya ya lo akan suntuk dan mentok di pilihan aja. Nah, 20-nya mungkin nyicip aja kiri kanan. Slow-slowan aja. Profesional kita kan profesional. Iya. Tapi lu apa lu geleng-geleng kepala Bi? Hah? Geleng-geleng kepala lu. Tapi lu ngerasa gak sih sekarang tuh milih seseorang tuh makin susah? Milih seseorang maksudnya gimana? Jadi kayak untuk menentukan status kayak oke lah gue mau nikah sama dia gitu. Mungkin case-nya ambil dari case lo lah. Dengan lo banyak pilihan akan membuat lo akan lebih susah untuk kayak oke lah yuk gue maunya sama yang ini deh. Tapi pada akhirnya pilihan lo gak sama dia gitu loh. Itu gak masalah juga. Gak masalah kan. Maksudnya kita kan lagi-lagi case gue sama lo sama Abi gitu misalnya itu beda-beda. Gimana kita bertemu dengan si yang akan kita nikahi itu beda-beda. Ada yang dari selingkuhan, dari kayak gue malah sekarang 14 tahun bro. Udah 14 tahun menikah gitu. Ada yang kayaknya baik-baik aja, terus dua-duanya dipertemukan dari keluarga baik-baik. Begitu nikah 3 bulan kemudian cerai gitu. So every man's journey itu beda-beda gitu. Bahkan gue pernah dapat quote yang cukup menarik dari Baby Romeo. Apa tuh? Dia bicara masalah konsep jodoh. Lo gak akan pernah tahu jodoh lo yang sesungguhnya sampai ketika di detik terakhir hidup lo in your dying bed. Dan orang yang terakhir menemani lo, menghembuskan nafas terakhir lo itu, di situ lo baru tahu oh ini dia jodoh gue. Anjing, karena perjalanan orang bisa cerai terus nikah lagi, terus cerai terus nikah lagi. Menurut Baby Romeo anjing dalam juga lo, pantesan lagu lo keren-keren. Itu menurut Baby. Tapi lo ada niatan cerai kan? Enggak dong. Jangan, mahal bro. Tapi lu tipikal yang susah atau gampang untuk move on gak sih pada saat itu dulu? Apa karena lu ngerasa I'm star nih bro, kayak gue bintang pada saat itu? Enggak juga orang. Atau lu pernah merasakan patah hati yang sakit banget yang sampai sekarang kayak anjing masih dongkol ya gue kalau nginget gitu loh. Dongkol iya, tapi lagi-lagi itu menjadi part of the journey dari apa yang gue sekarang gitu. Bahwa gue bisa begini, gue bisa how I think like this, how my mind set like this, itu part of that painful ride juga. Pasti nggak mungkin lah ada ditolak, ada di PHP-in, ada di selingkuh juga ada, di ghosting juga ada. Apakah itu lu ngerasa kayak anjing ini karma gue kali ya? Lu percaya karma nggak sih? Percaya nggak percaya sih. Nggak tahu kok bisa. Ada tapi nih. Ada takut-takutnya juga sih gua, anjing. Lu takut gak ketika nanti suatu saat tiba-tiba karma buruknya ke anak lo gitu misalnya? Nah, kalau itu gua nggak percaya. Kalau itu gua nggak percaya karena I don't believe in anak-anak itu have to pay for our sins. Karena mereka punya journey sendiri. Jadi let's say katakan ya, misalnya anak gua kan punya anak perempuan. Kalau anak perempuan gue tiba-tiba dia nangis-nangis diselingkuhin, ya apakah kalau if I live a straight life gitu misalnya,
dia menjamin dia nggak akan kenapa-napa dalam hidup, dia nggak akan disakiti, dia nggak akan diselingkuhi hatinya oleh pria, nggak juga gitu. So it's her journey. Paling gue as a parent, gue bisa memberikan itu tugas gue, bahwa gue bisa memberikan guidelines bahwa lo kalau ketemu laki-laki tuh begini, Oh, lo batasan-batasannya. lo kalau gini nih, ada consequences dari actions yang akan lo ambil. So be prepared kalau lo ada sebab akibat. Kalau lo memercik api ya pasti ada asapnya gitu. Berarti ada aksi, ada reaksi. Betul. Jadi be careful aja on your steps gitu. Gue mau nanya sih, lu udah hampir 15 tahun menikah ya? 14 tahun ya? Iya menuju 15 tahun ini. Lu katanya kan laki-laki tuh akan ngerasain yang namanya pubertas lagi ya, masa-masa untuk nakal lagi ya. Iya betul. Oke, harusnya gue nanya ke driver lu sih. Apakah pandangan lo gimana pada Gue ketiduran lagi tadi. Ini gimmick anjing ya. Abi nih emang anjing nih Abi nih. Tapi ini habis sih. Pandangan lo. Iya. Iya, pandangan lo deh. Iya. Yofi aja. Kalau ngomongin puberty itu kan masalah hormonal ya. Gua nggak tahu dan nggak bisa membandingkan masalah hormonal. Cuma mungkin ada fase di mana seorang pria itu katanya kan begitu when you hit late 30s atau 40s lo akan puber kedua gitu. Sebenarnya itu fase di mana laki-laki itu mulai, kalau buat gue ya, kalau yang gue lihat, mulai menikmati hasil kerja kerasnya. Dia mulai mapan. Terus kalau anak-anak itu udah mulai Udah mulai besar, nggak yang masih begadang tengah malam. Kalau misalnya lo masih fokus begadang tengah malam, lo nggak bakalan kepikiran kiri kanan deh. Nah tapi sekarang nggak lu tahu juga gimana ya. nih? Nggak tahu. Anjing ya. Gitu. Nah mungkin ketika fase itu lo udah mulai mapan, lo punya duit, waktu lo nggak harus mikirin anak-anak udah bisa dilepas. Bisnis dah banyak godaan datang. Apalagi gue nggak tahu nih, bukan gue ya, ini yang gue lihat. Iya temen lu lah. Ya, gue nggak tahu ada apa sih dengan wanita-wanita muda yang mereka melihat pria-pria yang udah dewasa tuh seksi gitu. Ini bener gak nih? Ini gue gak tau, lo kan banyak berinteraksi dengan cewek-cewek di umur 20s gitu kan. Iya. Tapi mereka rata-rata ya kalau ditanya selera lu yang gimana, yang lebih tua sih gitu. Iya kan, mereka ngelihat justru semakin gila gendong anak itu semakin tempting, challenging, bener gak? Iya. Ini nggak gue alami ya, maksudnya ini nggak saya alami, saya nggak mengalami ini. Iya. Saya melihat aja. Iya. Saya kan penulis skenario, saya butuh research, saya melihat survei gitu. Iya. Tapi gue nggak tahu ya kenapa. Mungkin mereka punya daddy issue kali ya. Nah itu. Iya gak sih? Atau ada rasa sayang yang dari bokapnya gak keturun sama dia. Jadi kayak dia butuh seorang yang lebih dewasa. Atau butuh cuan. Bisa. Karena kan maksudnya kalau dengan umuran yang seumuran dia, naik Honda Beat gitu, naik Aerox gitu kan. Kalau misalnya sama yang udah mapan kan naik BMW. Kenapa gue nyebut mobil gue ya? Enggak, maksudnya Innova gitu. Tapi pernah ada naik BMW lu? Nggak ada. Itu mobil istri saya. Nggak ada. Kok pernah ada? Bukannya tidak pernah ada. Bukannya pernah tapi nggak pernah itu. Tapi gitu dah pokoknya. Iya. Gitu. Ya intinya yang baik-baik aja ya. Betul. Aman-aman aja. Betul. Bukannya saya bahaya terus jadi aman, tapi emang nggak pernah mencicip itu. Iya, nggak boleh lah. Udah. Jangan. Udah punya batasan. Betul. Gitu Abi. Iya. Gitu. Ini dia masih nulis sih kayak mau ada pertanyaan yang. Dia belum pernah ciuman loh nih dia. Dia belum pernah ciuman katanya. Yaudah. Kenapa sih bilang gak pernah ciuman? Takut aja. Ditakut. Kalau nafsu gimana? Ya udah. Ya itu kan natural. Iya. Apa jangan lu nggak nafsuan deh? Scorpio bro, gak mungkin. Ya ini sama-sama. Gitu. Tapi Pak Darto ya, biasalah gue kalau di FW Podcast untuk terakhir tuh pasti ngasih harapan atau pesan lah untuk para pendengar. Lo ada pesan gak atau harapan lo untuk para pendengar? Buat para FWBers, ya berhati-hatilah. Berhati-hati dalam berpetualang. Ya lu tau lah maksud gua gitu kan. Karena banyak case-case yang kemarin gue ngeliat gadis 19 tahun
kena AIDS, positif HIV dari teman FWB-nya Nah gitu. itu goblok sih. Ya terus Itu maksud gua. Berhati-hatilah gitu. Just be careful karena namanya friends with benefit. Make sure that he or she itu bisa responsible enough to be your friend gitu, bahwa he or she is not a predator, he or she is not carrying a disease, he or she is not using you gitu ya. Jadi kalau emang this is a relationship yang mutual, kita mendapatkan benefit yang sama dari ini, ya udah pastikan benefitnya seimbang gitu, nggak yang ceweknya jadi dirugikan atau cowoknya jadi dirugikan gitu. Begitulah. Thank you Pak Darto. Soalnya kemarin gue juga sedikit cerita tuh banyak banget yang nge-tag juga. Nih gimana pendapat lu ya? Gue sih Itu ya case yang itu yang mana itu kan? Iya. Soalnya gue mikir kayak ya itu salah satu resiko sih ya kan. Udah ya lu kalau udah tau gitu ya harusnya lu juga mengetahui pasangan lu tuh siapa dan mau ngapain. Apalagi ya lu cuma sebatas teman yang emang gak eksklusif hubungannya gitu. Ya setidaknya ya make pengaman lah. Iya itu kan udah banyak bro. Iya. Udah gak sungkan lagi beli itu. Iya makanya kalau misalkan kayak gitu ya buka FWB gue selalu bilang ke followers gue, FWB bukan untuk semua orang, so ya lu tau konsekuensinya. Ya janganlah jangan sampai kayak gitu ya, jangan colok sana. Ya udah safety yang pertama anjing. Safety number one. Ya kalau udah kayak gitu kan yang rugi adalah diri lu sendiri. Jadi so ya kalau benefits benar kata Pak Darto tadi ya sama-sama bisa memberikan benefits mutualism di sana. Betul. Oke. Dan Apa lagi? keywordnya adalah friends ya. Pastikan circle lo ini Kenal. adalah kenal dan friends yang nggak tiba-tiba masukin sesuatu di minuman lo, terus tiba-tiba lo bangun di, di mana gue nih? Gitu. Iya benar. Iya kan? Masukin Gitu Bi. Hati-hati loh. Jangan tiba-tiba ditawarin minum aja. Tanyain. Ini kalau ditawarin minum lu yang nuang sendiri aja. Nah itu. Udah enggak, aku aja yang ngulang sendiri gitu. Gitu. Sip. Oke Bi. Thank you Pak Darto sudah Thank you. ngobrol. Thank you. Nanti di pip. Gitu. Sampai oke, jangan lupa untuk follow Instagram. Gue boleh story gak sih nih? Lagi podcast FWB deh. Ya oke, tungguin terus episode selanjutnya. Panik. Sampai ketemu lagi ya guys ya. Oke. Jangan. Bye.